Halo teman-teman semua, selamat sore dan apa kabar? Hari ini hari Jumat 16 Januari 2026. Kita putuskan untuk pindahin tayangan Chatterbox ya ke rekaman aja ya, ke pre-recorded aja ya. Karena tadi pas saya nge-live, tiba-tiba Telkomsel jaringannya trouble teman-teman. Jaringannya bermasalah dan lihat dia sinyalnya masih di di edge teman-teman. Jadi memang masih belum, gue tau lah kenapa, ada apa dengan Telkomsel ya. Padahal kita tahu sendiri ya, Telkomsel adalah provider HP yang boleh dikatakan terbesar dengan jaringan terluas se-Indonesia. Tapi ternyata ya, namanya juga perusahaan plat gabungan, plat merah dan Singapura, pasti ada beberapa kekurangan yang membuat Telkomsel itu menjadi sangat buruk ya teman-teman ya. Jadi makanya kita pindahkan ke sini aja. Nah teman-teman semuanya, jujur kita pada pembahasan kali ini sebenarnya bukan itu teman-teman, tapi lihat tuh sinyalnya masih lagi tuh si Edge. Jadi teman-teman, pembahasan kita sore ini adalah sebenarnya saya itu sangat amat mengecam ya insiden pengeroyokan guru oleh murid di salah satu SMK negeri di di Muara Bungo di Jambi, yang tadi masuk ke berita di televisi iNews ya. Dan guru yang merupakan korban dari peristiwa pengeroyokan tersebut tadi sudah diwawancara oleh televisi iNews ya. Dan jujur saya kalau melihat peristiwa kronologisnya ya, jujur saya lebih mendukung guru loh daripada SMK, daripada muridnya. Karena ya awalnya tuh gurunya ditegur, si korban ini ditegur oleh para, ini kejadiannya kalau saya tidak salah berdasar informasi yang beredar itu tanggal 13 Januari 2026 kemarin teman-teman. Kalau tidak salah sih gurunya itu diledek lah, ditegur, dibully dengan perkataan yang tidak pantas gitu loh. Lalu si gurunya masuk ke kelas mencari si pelaku. Siapa yang bilang seperti itu? Ya langsung ditampok, pak gitu. Langsung ditampol, pak. Langsung ditampar, pak gitu. Nah inilah yang membuat muridnya ini jadi marah gitu. Belum lagi ketika ada murid-muridnya lagi kelayapan, keluyuran, nah si guru ini mencoba membubarkan dengan mengacungkan celurit, sajam gitu loh. Sajam ya, ini juga sebenarnya tidak saya benarkan, tapi kan kalau dalam masalah self defense atau pertahanan diri atau pembelaan diri ya ini darurat teman-teman, sebuah prosedur darurat. Saya juga mohon maaf ya kalau misalkan ada kasus seperti yang sama. Kalau saya punya senjata api bahkan, itu juga akan saya lakuin. Meskipun itu mohon maaf akan breach aturan dalam kontrak saya. Dan yang pasti saya ditegur, akan otomatis ditegur sama si Sarian, dan pasti gak lama akan diputus kontrak saya seperti itu. Tapi ya balik lagi teman-teman ya balik lagi seperti yang saya tulis di threads. Nah ini sinyalnya udah normal lagi. Balik lagi sebagaimana saya tulis di threads tadi pagi ya. Memang mohon maaf gitu teman-teman ya, ngedidik anak sekolah zaman sekarang, wah itu susahnya bukan main teman-teman. Apalagi semenjak ada undang-undang perlindungan anak, belum lagi peraturan Menteri Pendidikan,
baik itu Permendikbud Ristek nomor sekian tahun 2023, Permendikdesmen nomor 4 dan nomor 6 tahun 2026 gitu kan. Waduh, pokoknya intinya menciptakan sekolah yang aman lah. Tapi semua itu kata berdasarkan keterangan korban, namanya Agus ya, Pak Agus namanya. Berdasarkan keterangan korban ini, ya saya gimana ya melihat adanya pembiaran di sekolah, pembiaran oleh internal sekolah terhadap anak didiknya yang melakukan kenakalan gitu loh. Sehingga ketika mau didisiplinkan, dikondisikan, nanti diberikan ya pendidikan yang benar gitu ya, ya kejang-kejang anak-anak muridnya langsunglah hantam tek 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 gitu. Makanya di satu sisi muridnya juga terlalu gimana gitu, meskipun muridnya juga punya versi yang mengatakan si pelaku ini dihina sama gurunya dengan sebutan miskin itu. Nah, mediasi berujung buntu, muridnya minta, si guru minta maaf, gak di terjadi, bla 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 dan sebagainya, alot kan sampai si guru dibawa ke komite. Nah disitulah baru pengeroyokan itu terjadi lah, bonyoklah si guru itu teman-teman. Jadi ya mohon maaf ya teman-teman ya, mohon maaf sekali teman-teman, saya kenapa mengecam perbuatan yang kalau boleh saya sampaikan pada kesempatan ini tuh, itu adalah perbuatan yang sangat barbar gitu ya, perbuatan yang sangat nggak beradab gitu ya. Karena ya lu lihat dong kenapa sih gurunya seperti itu ya, karena sebenarnya tujuannya baik gitu loh, sebenarnya tujuannya baik gitu ya, tujuannya tuh masuk akal gitu loh, untuk memotivasi, untuk biar disiplin, biar teratur gitu loh. Itu pun juga sebenarnya saya lakukan ketika saya, tentu saya kasih R3 ini lewat dulu ya, soalnya depan saya ini pedagang gak enak bawa gerobak gitu. Nah baru saya nyebrang, kan itu jauh lebih safe gitu. Kita nggak bisa nyalain pedagang yang bawa gerobak teman-teman ya, karena kan dia bawa barang berat tuh, berhenti nanti tumpah tuh dagangannya. Nah saya tanggung jawab kan. Nah itu saya nggak mau seperti itu teman-teman. Nah jadi yang berikutnya teman-teman ya, yang harus kawan-kawan tahu adalah itu juga sebenarnya saya lakukan di SMK, SMA dan SMK Mardi Yuwana Bogor. Kendati mungkin saya nggak melakukan tindakan fisik gitu ya, itu enggak teman-teman, saya menghindari itu. Saya paling hanya menegur keras gitu ya, dan sanksinya cukup saya usir keluar dari kelas saya, atau saya request kepada pihak sekolah untuk melakukan skorsing terhadap yang bersangkutan, yang tentu saya katakan sekali lagi harus dengan sepengetahuan dari wali kelas ya, harus sepengetahuan wali kelas agar tidak terjadi salah paham gitu. Harus dengan terjadi salah paham, dan saya akan menjelaskan kepada wali kelas kenapa kok saya bisa mengajukan permintaan untuk di skors bisa sampai akhir bulan. Kalau di kelas saya kan, di mata pelajaran saya kan, saya skor sampai akhir bulan, sampai kalau melakukan perundungan sampai akhir bulan, sampai yang bersangkutan menyatakan permintaan maaf ya, permintaan maaf dan berjanji tidak akan melakukan lagi. Dan tanda tangannya itu bukan hanya tanda tangan antara pelaku dengan saya, enggak, tapi harus juga meminta tanda tangan dari kepala sekolah, wali kelas, dan saksinya adalah ketua kelas sebagai ya apa istilahnya penjamin gitu, penjamin sebagai guarantor agar si siswanya ini tidak melakukan perbuatan yang sama. Bukan wali kelasnya, tapi ketua kelasnya lah yang menjamin tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Tapi kalau
Tapi kalau ketua kelasnya tidak sanggup, baru wali kelas yang memberi jaminan agar siswa ini tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi. Begitu. Dan itu wajib ditandatangan di atas materai sebesar 10.000. Begitu teman-teman. Jadi bukan 10.000 sih. Materai yang paling mahal berapa teman-teman? Coba kita share di Wawa ya teman-teman ya. Kita share di Wawa ya teman-teman ya. Materai yang paling mahal itu harganya berapa gitu. Nanti kita bicara di Wawa aja ya teman-teman ya. Begitu teman-teman. Jadi sebenarnya baik itu tujuannya, maksudnya baik, cuman balik lagi gitu loh. Pertama sebenarnya satu ya, tidak harus ya, kalau masalah gaplok pakai tangan itu kan ya karena ya refleks gitu loh. Refleks itu bukan sesuatu yang disengaja atau udah disiapin sebelumnya, enggak gitu loh. Cuma kalau yang udah pakai sajam atau celurit gitu, wah itu jujur saya juga sebenarnya tidak setuju gitu. Tapi kan saya mulai mengerti karena itu maksudnya adalah untuk pembelaan diri gitu loh. Ya gimana ya teman-teman ya, anak-anak zaman sekarang gitu, waduh ya Allah, mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Begitu dikerasin dikit ame guru, wah langsung cengeng, langsung lapor, bla 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 dan sebagainya lah. Bahkan kemarin gue hampir dikomplain sama anak kelas 11 SMA Mardiona Bogor, katanya oh nakutin katanya. Gue nakutin gitu. Terus kepala sekolahnya Bu Resti bilang, coba aja Pak Jamesnya diajak ngomong gitu, coba aja Mr. Jamesnya diajak ngomong gitu. Bagaimana kan? Ayo begitu diajak ngomong, enggak semenakutkan yang dikira gitu kan. Nah itu bukan nakutin, itu namanya kamu disiplin. Saya dibela sama Capseknya, alhamdulillah gitu ya, karena Capseknya kan ngerti, kalau ngerti gitu ya. Kalau saya sih akan ada ininya, karena pendahulu saya Ray namanya itu dikeluhkan terlalu lost dalam kendali kelas, sehingga jadinya ya siswa-siswanya ya kelabakan sendiri, ya keleleran, lele dan sebagainya. Ya saya bilang, saya tekankan, that will not happen, that won't happen in my tenure. Itu nggak bakal terjadi di masa saya, nggak bakal terjadi, karena saya akan menerapkan disiplin ketat. Ya kalau boleh dibilang ala militer, enggak lah, saya bukan orang militer ya, saya ini orang sipil teman-teman. Meskipun kakek saya dari papa itu adalah veteran kemerdekaan 45 ya, militer, tapi kan saya ini orang sipil murni teman-teman, bukan dari separuh militer atau gimana, enggak gitu. Saya sipil murni teman-teman. Jadi mungkin saya ya kadang-kadang ya perlu melakukan pendekatan yang istilahnya semi militeristik, perlu juga sih gitu. Tapi saya tuh ada di tengah-tengah teman-teman. Jadi istilahnya tuh kayak apa ya, istilahnya sisi militernya dapat, tapi sisi sipilnya dapat juga gitu loh. Dari sisi militernya mungkin ya karena saya diberikan Allah suara yang besar, lantang dan kencang gitu ya, dan juga ya ketegasan yang tiada tara gitu kan, alhamdulillah. Jadi saya tuh nggak galak sebenarnya, nggak semenakutkan yang dikira gitu loh. Tapi mohon maaf ya, saya jujur, saya bilang kan sama Capseknya, ya kalau di luar kelas ya lo boleh anggap gue sebagai temen lo gitu loh. Lo boleh ini, lo boleh reach gue, lo boleh deketin gue, lo boleh cari gue di mana. Kalau gue di luar silahkan dekat gitu. Lo kalau mau ini silahkan gitu, ngobrol sama gue, anggaplah gue sebagai temen lo gitu loh. Kalau di luar kelas
Tapi kalau di dalam kelas, mohon maaf teman-teman, mohon maaf ya, lo harus tunduk pada aturan yang udah kita sepakatin gitu. Jadi tujuan gua bikin aturan itu juga sebenarnya adalah untuk ngedisiplinkan mereka, supaya mereka tahu di sekolah tuh mereka ngapain. Supaya kadang, mohon maaf ya, saya baru kali ini, baru di tahun 2026 ini ya, di usia saya yang mau 32 tahun ini, saya baru menyadari gini teman-teman. Waktu dari zaman dulu saya sekolah, bahkan dari zaman orang tua saya dulu sekolah ya, sampai sekarang, mohon maaf lahir batin teman-teman, saya harus bicara ini fakta yang nyata, ini apa adanya teman-teman ya. Mohon maaf, saya harus bicara ini. Yang persentase dari anak-anak yang datang ke sekolah murni 100% buat belajar ya, buat nimba ilmu, buat dapat pengetahuan, buat dapat wawasan, jumlahnya kecil kali bah. Jumlahnya kecil kali bah. Kecil banget kalau dibandingkan dengan mereka yang datang ke sekolah cuma buat main, cuma buat mejeng gitu loh ya, cuma buat main, cuma buat mejeng gitu loh. Aduh, saya tuh ngeri gitu. Ini fakta yang gak bisa dibantah, karena waktu saya sekolah saya pun ngalamin dan saya menyaksikan. Mana yang anak datang ke sekolah buat belajar jumlahnya kecil kali bah, gitu loh. Ntar ada kereta lewat. Nah itu teman-teman, jadi jumlahnya tuh kecil kali. Jadi apa ya, ya mereka yang benar-benar datang niat mau belajar tuh sedikit banget teman-teman. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana ya. Memang tugas berat sih buat ngedidik anak-anak zaman sekarang ya, produk dari generasi sebelumnya yang memang ya begitu juga lah. Bahkan yang seusia saya ini juga sudah jadi orang tua, sudah punya anak ya gitu. Oke, jadi jujur saya sangat menyayangkan gitu loh, kenapa si gurunya yang dikeroyok gitu loh. Tapi untunglah pihak sekolah sudah memberi sanksi kepada para muridnya ya. Alhamdulillah. Ini sudah sampai mushola al-hidayah Papan teman-teman. Lagi sholawatan gak enak ngoceh-ngoceh. Jadi sampai di sini dulu. Makasih, sampai jumpa.